Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan kitab Yosua pasal 24. Teksnya ayat 14 sampai 25. Saya sudah bagi 4 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14 sampai 15. Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, jika kamu anggap tidak balik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Paragraf yang kedua, ayat 16-18. Orang Israel menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Paragraf yang ketiga, ayat 19-20. Yosua lagi berkata, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu. Paragraf yang keempat, ayat 21-25. Orang Israel berkata lagi, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Akhirnya Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Ya, kesimpulannya, Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangnya telah beribadah di sebelah sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Maka Yosua berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Permohonan Yosua begitu kuat dan membuat bangsa Israel berkata, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Yosua berkata lagi tentang Tuhan, Allah yang kudus dan Allah yang jujur. Maka Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa mereka dengan mendapatkan janji dari bangsa Israel sekali lagi. Kemudian Yosua perintahkan mereka untuk jauhkan semua Allah asing dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Ajaran tentang Allah hari ini, pertama, Tuhan adalah yang kudus. Dialah yang cemburu. Kedua, menurut Yosua, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa Israel. Ya, memang di dalam teksnya tulisnya demikian itu, tetapi Ia penuh kasih. Sebenarnya Dia juga tidak mau membinasakan kita. Sebenarnya keinginan Tuhannya menyelamatkan kita. Jadi akhirnya mengorbankan diri supaya menyelamatkan segala jiwa. Kita sudah tahu dan ingat. Ajaran tentang manusia. Pertama, Yosua mengatakan kepada bangsa Israel berulang-ulang akan jauhkan Allah yang kepadanya nenek moyang mereka telah beribadah di sebelah sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Kedua, Yosua juga berkata, jika kamu anggap tidak balik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, itu mengambil keputusan yang kuat dari Yosua. Ketiga, bangsa Israel menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Namun Yosua berkata lagi, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu. Ya, kenapa Yosua berkata demikian itu? Karena dia sudah tahu tentang bangsa Israel. Bangsa Israel ya sungguh sukanya memberontak. Tahu. Keempat, namun orang Israel berkata lagi, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ya, karena sudah beberapa kalinya sudah bertanya lagi, mereka terakhirnya mengambil keputusan kuat demikian itu. Akhirnya Yosua berkata, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Lalu dia
mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Aplikasinya pertama, memilih yang kepada siapa Anda beribadah akan mengatakan kehidupan Anda siapa. Harus memilihnya tentang itu. Jelaskan Allah atau dunia. Kedua, akuilah kelemahan yang susah beribadah hanya kepada Tuhan. Harus akuilah, ya saya tetap akan begitu. Ya, Yosua tidak memintanya tentang itu. Harus introspeksinya diri dengan jelas dan harus akuinya kelemahan. Ketiga, jadilah saksi bagi sendiri tentang mengambil keputusan hari ini. Ya, kamu sendiri harus menjadi saksi tentang hal itu. Dan keempat, melakukan menurut perjanjian dan ketetapan di dalam Alkitab. Sepertinya Yosua sudah tulis tentang perjanjian ketetapan di dalam buku. Jadi PR praktik hari ini, introspeksi diri dan melihat diri sendiri dengan sungguh-sungguh. Kemudian mengaku kelemahan secara iman, secara fisik, dan secara lain. Dan tetap beribadah dan mengandalkan hanya Yesus, hanya Tuhan. Ya, pada saat sudah mengakunya kelemahan, pada saat sudah mengakunya kesalahan, memang kita bisa bertobat dan bisa andalkan hanya Tuhan. Namun jika tidak begitu, sebenarnya ini tidak bisa. Kita akan mengandalkan kehendak sendiri atau kekuatan sendiri dan kita akan memandangnya secara duniawi. Janganlah begitu. Sehingga kita harus introspeksi dirinya dengan sesungguh. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.